Lanjutkan ke bagian 2 dari analisis algoritma rekursif. Dua algoritma sudah kita lihat tadi sebelumnya, yakni faktorial dan juga menara Hanoi atau Tower of Hanoi. Kita lihat untuk contoh algoritma rekursif yang ketiga, ini adalah algoritma penghitungan digit biner. Mungkin masih ingat di beberapa pertemuan atau pertemuan ke-6 kita juga sudah melihat algoritma penghitungan digit biner dari versi non-rekursifnya. Jadi dengan menggunakan loop while biasa, kita menghitung atau menganalisis algoritma digit biner ini. Nah, di sini kita lihat bisa juga dituliskan dalam versi yang rekursif. Nanti akan menghasilkan jumlah atau waktu running yang sama, gitu ya. Jadi algoritma menghitung jumlah digit biner dari sebuah bilangan desimal integer positif n. Ini dinamai binrec. Menerima input berupa bilangan desimal integer positif dan menghasilkan output berupa jumlah digit biner dari bilangan n. Algoritma sederhana, jika n sama dengan 1, ya jika bilangan yang akan dihitung digitnya hanya ada 1, berarti jumlah digitnya pun juga hanya 1 ya, tidak ada rumus di sini. Ini fungsi dasarnya, base functionnya. Lalu else, selain itu, maka untuk menghitung jumlah digit biner dari bilangan n, maka kita bisa menghitung dengan banyaknya atau banyaknya digit dari bilangan n per 2 dibulatkan ke bawah ditambah 1. Jadi penambahan jumlah digitnya itu akan bertambah 1 jika n-nya dibagi dengan 2. Jadi kan kalau digit biner itu kan ini ada contohnya ya di sini. Kalau n-nya 1 bilangannya 1 berarti jumlah digitnya 1. Lalu kemudian mau naik atau turun ya? Naik lah. Kalau 3 itu kan 2 ya, dari 1 ke 2 itu kan sudah naik perkaliannya naik ya, 2 dibagi 2 1. Maka jumlah digitnya juga bertambah 1 kan. Kalau 2 kan menjadi 1 0 gitu ya. Nanti untuk bisa merepresentasikan 4 ya, 2 kalinya tadi dari 2, jumlah digitnya akan bertambah lagi. 1 0 0 menjadi 3. Jadi setiap kali ada pembagian atau perkalian dengan 2 atau pembagian dengan 2 itu menyebabkan perubahan jumlah digit biner dari bilangan tersebut. Sehingga di sini dibuat persamaan seperti itu. Jumlah digit biner dari bilangan n per 2 ya dibulatkan ke bawah ditambah 1. Jumlah digitnya bertambah 1. Ini untuk yang versi rekursif. Cara menganalisisnya kita tentukan sekali lagi ukuran inputnya yakni n adalah bilangan yang akan dihitung digit binernya. Lalu operasi dasarnya di sini adalah penjumlahan. Kita tahu di sini ya yang ada di dalam algoritma ya cuman ini saja. Binrec ini pemanggilan fungsi rekursinya plus 1. Jadi ini adalah penjumlahannya. Banyaknya penjumlahan atau di sini kita notasikan AN yang dilakukan untuk menghitung binrec dari n itu adalah banyaknya penjumlahan untuk menghitung binrec n per 2 gitu. Sesuai dengan algoritmanya tadi ya. Jadi AN itu adalah AN per 2 ditambah 1 kali lagi penjumlahan ya, ditambah 1 sehingga nanti persamaan rekurensinya adalah AN sama dengan AN per 2 bulatkan ke bawah ditambah 1. Ini berlaku untuk N yang lebih besar dari 1. Yang perlu diingat sekali lagi di dalam algoritma rekursif, Anda harus tahu di mana batas hentinya, titik hentinya, stop point-nya di mana. Dia akan berhenti pada algoritma ini jika n-nya sudah sama dengan 1 dan di situ tidak ada penjumlahan. Ya, tidak ada yang dijumlahkan karena ya langsung didapat digitnya, tidak ada penjumlahan. Maka kondisi awalnya A1 sama dengan 0. Tidak ada penjumlahan karena tadi AN-nya adalah banyaknya penjumlahan. Khusus untuk N sama dengan 1 tidak ada penjumlahan sehingga A1 sama dengan 0. Ini adalah stop condition-nya.
Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Ada angka atau nilai n per 2 dibulatkan ke bawah. Nah, pembulatan ke bawah ini yang akan menyulitkan proses substitusi pada input n yang bukan merupakan bilangan kelipatan 2 pangkat K. 2 pangkat K itu kan berarti bilangan 2, 4, 8, 16 gitu ya. Kalau itu gampang ya, n per 2 dibagi 2, bulatkan ke bawah. Tetapi kalau bukan termasuk bilangan itu, misalkan 7, 9, 12, 13, itu bagaimana jadinya? Kita bisa menghitung n per 2 dibulatkan ke bawah. Nah, di sini kita menggunakan asumsi, jadi kita bisa mengabaikan nilai-nilai yang bukan termasuk bilangan 2 pangkat K. Jadi semua bilangan yang kurang dari 2 pangkat K itu kita anggap sama dengan 2 pangkat K. Jadi kita hanya patokannya hanya beracu pada bilangan yang 2 pangkat K. Ini yang disebut berpegang pada aturan smoothness rule gitu ya. Menyatakan bahwa berdasarkan asumsi yang seluas-luasnya, jadi kalau kita buat batasan itu selonggar mungkin, derajat pertumbuhan pada algoritma yang memiliki n-nya adalah 2 pangkat K, itu memberikan jawaban yang tepat atau bisa dianggap sama dengan derajat pertumbuhan untuk semua nilai n. Jadi diasumsikan sama, walaupun tidak sama persis ya, kita anggap sama untuk memudahkan proses perhitungan waktu runningnya dari algoritma ini. Sehingga jika n-nya sama dengan 2 pangkat K, jadi anggap tidak ada nilai n yang bukan 2 pangkat K ya, jadi kita baca hanya kelipatan 2 pangkat K saja, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Maka di sini A 2 pangkat K, ya kita substitusi tadi, AN sama dengan A n per 2, bulatkan ke bawah, kan gitu. A itu sama dengan A 2 pangkat K. Kalau n-nya kita perduakan dan bulatkan ke bawah, maka pangkatnya pasti turun 1 gitu ya. A menjadi A 2 pangkat K min 1 ditambah 1. Berlaku untuk K lebih besar dari 0. Kalau K-nya 0 atau A 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 ini adalah 1, tadi sudah dianggap bahwa tidak ada penjumlahan di situ, maka nilainya adalah 0. Dari sini kita bisa melakukan substitusi mundur. A 2 pangkat K sama dengan A 2 pangkat K min 1 plus 1. Sekali lagi lakukan prosedur yang sama dengan cara yang tadi ya. Untuk algoritma rekursif, ini sama dengan 2 pangkat K min 1 ini sama dengan berapa sih? Ya 2 pangkat K min 2 plus 1 mengikuti rumus dasarnya tadi ya. Ini tadi, ya kan? Rumus dasarnya kan ini. 2 AN sama dengan AN per 2 ditambah 1. Itu. Jadi 2 pangkat K min 1 sama dengan A dari 2 pangkat K min 2 tambah 1 ditambah 1 lagi. Dibuka menjadi A 2 pangkat K min 2 ditambah 2. Turunkan lagi, ini sama dengan A dari 2 pangkat K min 3 ditambah 1. Ya, untuk yang ini A pangkat A dari 2 pangkat K min 2 itu sama dengan A dari 2 pangkat K min 3 ditambah 1 ditambah 2 ini. Nah, ini sama dengan berarti A dari 2 pangkat K min 3 ditambah 3. Dan seterusnya, kita kembali mencari pola di sini. Angka 1, 2, 3 ini kita substitusi dengan I. A dari 2 pangkat K adalah A dari 2 pangkat K min I ditambah I. Untuk I sama dengan K, jadi sama kita mencari range atau rentang dari nilai I. Maksimumnya berapa? Sama dengan K. Jadi untuk I yang sama dengan maksimumnya tadi, maka A dari 2 pangkat K adalah
A 2 pangkat K min K plus K. Masukkan saja sesuai substitusinya. Ini menjadi A 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 adalah 1 ditambah K. 2 pangkat 0 atau A1 ya. Banyaknya penjumlahan untuk 1 digit itu adalah 0 karena tidak ada penjumlahan di situ, ditambah K, yakni K. Kembali ke nilai awal, K ini sebetulnya apa sih? K ini adalah tadi bilangan pangkatnya sebetulnya, yakni sebetulnya N sama dengan 2 pangkat K. Jadi kalau kita hitung, kalau gitu K-nya berapa? Ya sama dengan log 2 dari N. Karena kita menghitungnya berdasarkan K, ya kita ubah perspektifnya menjadi dari variabel K ini. Karena kita tahu N sama dengan 2 pangkat K, maka K-nya adalah log 2 dari N. Sehingga persamaan aslinya, masukkan lagi ke N-nya, A dari N, banyaknya penjumlahan untuk menghitung digit biner dari N, itu adalah log 2 dari N. Atau sama dengan big theta log N. Itu kelasnya ya, log N. Atau mau ditulis persisnya log 2 juga bisa. Karena ini harus sama ya, sama persis ya. Log 2 dari N. Baik, itu tadi contoh untuk pencarian digit biner. Contoh ketiga. Kita sekarang masuk ke contoh algoritma keempat dari algoritma rekursif, yakni Fibonacci. Ini juga salah satu algoritma yang populer digunakan sebagai contoh pada perhitungan rekursif. Fibonacci merupakan deret yang paling terkenal, di mana deretnya berupa nilai seperti ini ya, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Rumusnya seperti apa? Jadi untuk Fibonacci ke N itu adalah jumlah dari 2 suku sebelumnya. Gitu ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 2 menjadi 3. 2 tambah 3 menjadi 5. 3 tambah 5, 8. Dan seterusnya. Jadi rekurensinya di sini adalah Fn sama dengan Fn min 1, jadi Fibonacci ke N adalah Fibonacci ke N min 1 ditambah Fibonacci ke N min 2. Berlaku untuk N lebih besar dari 1. Dari sini, setiap algoritma rekursif pasti selalu punya kondisi base, yakni F0, ya, 2 suku pertama itu sudah diketahui, yakni F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1. Ya. Ini kalau kita tuliskan dalam bentuk tree ya, karena biasanya selalu diilustrasikan dengan kelinci ya, beranaknya kelinci itu pertambahannya mengikuti bilangan Fibonacci, karena kelinci kali beranak banyak begitu ya, nambahnya langsung banyak, ditambah dengan keluarga di atasnya begitu. Oke, dari persamaan yang Fn ini tadi ya, Fn sama dengan Fn min 1 ditambah Fn min 2. Ini bisa kita bentuk ke dalam persamaan linier derajat 2 dengan koefisien konstan. Ya, ini tadi. Yakni Xn, jadi Fn-nya itu menjadi Xn. Ya, kan ini tadinya di sisi kanan ya, di sisi kanan kita tarik ke sisi kiri. Xn ditambah Xn min 1 ditambah Xn min 2 sama dengan 0. Ya, dicari koefisiennya berarti nanti B-nya ini bisa jadi negatif gitu ya. Karena kan tadi ada di sisi kanan, kita pindahkan ke sisi kiri. Di mana A, B, C adalah koefisien rekurensi. Yang jelas A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya, supaya tetap ada persamaannya. Dan Xn adalah term dari deret yang akan dicari rumusannya.
Persamaan rekurensi dapat diselesaikan dengan salah satu dari 3 rumus bergantung dari, karena ini adalah rekurensi linier berderajat 2, kita bisa mencari menggunakan nilai akarnya. Gitu. Jadi xn kita setarakan, kita asumsikan sama dengan r kuadrat gitu ya. Lalu yang xn-1 ini sama dengan r, dan yang xn-2 itu disetarakan dengan tidak ada 0. Persamaan 2 disebut sebagai persamaan karakteristik untuk persamaan rekurensi 1. Deret Fibonacci kemudian dapat dituliskan menjadi seperti ini, ya. Fn min 1 min Fn min 2 sebetulnya sama dengan persamaan yang awal tadi ya. Kita geser atau kita pindahkan ke sisi kiri. Ini menjadi persamaan 3. Lalu ini berubah menjadi karakteristiknya koefisiennya berapa? Ya, kebetulan di sini tidak ada koefisien ya, tidak ada nilainya 1 begitu. Jadi ini adalah r kuadrat, ini mewakili yang Fn, kemudian yang Fn-1 ini adalah r, lalu yang Fn-2 ini adalah 1. Disetarakan seperti itu. Koefisiennya pun juga 1, min 1, min 1. Ya. Maka dari sini kita bisa mencari akar persamaannya, karena ini sudah persamaan kuadrat, maka kita bisa gunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC gitu ya, dibagi 2. Ini mendapatkan akar-akarnya, ketemu akar 1 dan 2-nya adalah 1 plus minus akar 5 per 2. Ini untuk akar persamaannya. Karena, sekali lagi ke persamaan linear ya di sini ya, derajat 2, merupakan 2 akar yang berbeda, maka kita menggunakan rumus yang pertama, yakni alfa, ini untuk akar yang pertama, R1 pangkat N ditambah beta R2 pangkat N. Sehingga dari sini disubstitusikan untuk R1 dan R2-nya. R1 adalah 1 plus akar 5 dan per 2, dan R2-nya adalah 1 min akar 5 per 2. Ini adalah Fibo N. Lalu kita akan mencari berapa alfa, berapa beta menggunakan dua persamaan awal tadi ya. Kita menggunakan kedua persamaan awal tadi untuk mendapatkan atau mencari nilai alfa dan beta. Jadi untuk Fibo 0 di sini sama dengan 0 kan tadi awalnya. Kemudian untuk Fibo 1 sama dengan 1. Dari sini kita bisa peroleh alfa ditambah beta sama dengan 0. Sehingga alfa sama dengan min beta. Lalu kita gantikan ke sini. Alfa kali 1 ditambah akar 5 per 2 ditambah beta, 1 min akar 5 per 2 sama dengan 1. Kita substitusi alfa dengan min beta, didapat nilai alfanya adalah 1 per akar 5, dan beta adalah min 1 per akar 5. Sehingga Fibonacci dari N bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, ini alfa dan ini beta. Ini alfa dan ini betanya. Atau bilangan ini 1 plus akar 5 per 2 itu disebut sebagai bilangan phi. Ya, dibaca phi, bukan pi. Kalau pi untuk 22/7 menghitung rumus lingkaran kan ini. Ini adalah pi. Pi ya, pi. Pi kuadrat. Pi. Tapi kalau ini adalah phi 1,61803 kalau kita hitung desimalnya ya. 1 plus akar 5 per 2.
bilangan ini termasuk salah satu bilangan yang terkenal yang disebut sebagai golden number atau golden ratio. Ya. Algoritmanya jadi seperti ini ya. Fibonacci-nya Fibo n. Jika n kurang dari sama dengan 1, return n, else return perkalian dari penjumlahan dari Fibonacci ke n-1 dan Fibonacci ke n-2. Dari sini diketahui ukuran inputnya adalah n, kemudian operasi dasarnya adalah penjumlahan, lalu AN ini adalah banyaknya operasi dasar dilakukan atau banyaknya penjumlahan dilakukan untuk menghitung Fibonacci ke n, sehingga banyaknya operasi penjumlahan untuk Fibo n-1 adalah AN-1, Fibo n-2 adalah AN-2, ditambah satu kali lagi penjumlahan untuk menjumlahkan keduanya. Ya, ini tadi kan sudah diketahui ya. Ini penjumlahan untuk AN-1, yang ini AN-2 plus ditambah satu lagi untuk penjumlahan yang ini. Lalu persamaan rekurensi untuk AN menjadi ini. AN sama dengan AN-1 tambah AN-2 ditambah 1. Untuk N yang lebih besar dari 1. Diketahui A0 sama dengan 0. A1 juga sama dengan 0. Karena pada Fibonacci 0 dan 1 tidak dibutuhkan penjumlahan. Lalu masukkan lagi AN ya. AN min AN-1 min AN-2 sama dengan 1. Jadi satunya yang ini ditinggal di kanan. Persamaan 5 bukan merupakan rekurensi homogen karena sisi kanan tidak sama dengan 0. Supaya menjadi rekurensi homogen seperti yang tadi di bagian pertama dari pembahasan Fibonacci ini, maka persamaan 5 dituliskan kembali seperti ini. AN plus 1 dikurangi AN-1 plus 1 dikurangi AN-2 plus 1. Ya, supaya jumlahnya ini sama seperti yang pertama. Supaya yang sisi kanan itu jadi 0. Jadi ini sedikit dimodifikasi ya dengan mengubah nilai satunya di sini supaya sisi kanannya menjadi 0. Sebetulnya bisa saja langsung ini min 1 kan, tapi kan nanti akan berubah dari rekurensi homogen. Jadi supaya nanti bentuknya nanti didapat bentuk yang sama, konstan, ya ini kan bentuknya konstan ini. Ditambah 1, ditambah 1 kan gitu. Nah itu maksudnya ya. Supaya ini tetap sebelah kanan bisa menjadi 0. Dengan mensubstitusi Bn ya, jadi AN plus 1 itu kita anggap sama dengan Bn, maka nilainya menjadi Bn yang pertama min Bn min 1 gitu. Ya karena n-nya sudah berubah menjadi n min 1 dan Bn min 2. Untuk nilai B0 sama dengan 1 dan B1 sama dengan 1. Ya, ditambah 1 dari sebelumnya karena KBN kan AN ditambah 1 ya tadi. Karena ini A0, A1-nya 0, tinggal ditambah 1 menjadi ini 1 dan 1. Persamaan 6 dapat diselesaikan dengan cara yang sama dengan persamaan rekurensi 3. Atau bisa juga dengan cara lain. Kita bisa lihat Bn adalah persamaan rekurensi yang sama dengan Fibo n. Bedanya Bn di situ dimulai satu suku lebih tinggi daripada Fibo. Yakni mulai dari 1, 1 ya. Nolnya udah nggak ada ya. Jadi satu suku lebih tinggi. Sehingga bisa dilihat di sini Bn adalah sama dengan Fibo n plus 1. Ya, satu suku lebih tinggi. Sehingga AN sama dengan Bn min 1 itu sama dengan Fn plus 1 ya, karena di sini Bn-nya adalah Fn plus 1, lalu ini min 1-nya juga ikut, tetap. Nah ini sama dengan Fn min 1 tadi kan sudah didapat dari perhitungan sebelumnya ya, Fn min 1 itu berapa? Langsung kita masukkan rumus tadi. Nih. Ini kan sama dengan Fn plus 1. Ya, tinggal N-nya ditambah 1.
sama dengan min 1 ya terakhirnya di sini. Lalu AN, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa AN banyaknya penjumlahan pada algoritma Fibonacci ini adalah termasuk anggota dari big theta V pangkat N. V tadi kan 1,618 ya. V pangkat N gitu. Oke, bilangan Fibonacci di alam. Ini jadi lebih perluasan dari materi tentang Fibonacci sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di alam itu ternyata juga mengandung unsur Fibonacci secara tidak kita sadari ya. Menurut beberapa literatur itu ditunjukkan di dalam misalkan jumlah kelopak bunga. Beberapa bunga memiliki jumlah kelopak yang mengikuti deret Fibonacci ya 1, 2, 3, 5 walaupun ada juga sebetulnya yang 4 begitu ya. Clover ya kalau tidak salah yang kelopaknya 4. Bloodroot, Black-eyed Susan untuk 13 kelopak dan sebagainya. Lalu angka Fibonacci bisa juga dituliskan dalam bentuk segi 4 dan ketika di urai begitu dia akan membentuk format yang spiral ya 1, 2, 3 kan 1 ditambah 2 menjadi 3, 2 ditambah 3 menjadi 5, 5 tambah 3 jadi 8, 8 tambah 5 jadi 13. Nah ini membentuk segi 4 Fibonacci dengan geometri spiral ya, dan bentuk spiral ini dapat dilihat di beberapa bentuk dari benda-benda yang ada di sekitar kita ya, yang alami tentunya. Seperti cangkang Nautilus, kemudian di dalam telinga kita ada rumah siput, itu juga mengikuti bentuk spiral. Kemudian beberapa buah pinus juga memiliki konsep format yang spiral, radial begitu. Percabangan pohon dan pengaturan daun. Ya, jumlah cabang pohon ternyata bertambah sesuai dengan deret Fibonacci. 1 dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, dan seterusnya. Lalu kelopak daun ya, untuk beberapa tanaman itu juga kalau dihitung secara teliti itu ternyata juga ada yang mengikuti pola Fibonacci. Lalu di tubuh manusia ya ada yang pernah melakukan penelitian yang standar tentunya begitu ya. Yang tentunya tidak semua tubuh manusia bisa dianggap sama. Artinya ini tubuh manusia yang standar mungkin yang dianggap sebagai ideal begitu, yang bentuknya ideal mengikuti rasio dari 1,618 tadi. Ya, perbandingan panjang dari siku ke pergelangan tangan dan dari pergelangan ke ujung jari ini adalah 1,618. Kemudian juga muncul di dalam DNA ya panjang rantai DNA ya itu ternyata mengandung bilangan Fibonacci. Beberapa saya ambil dari sumber ini, tapi mungkin sudah banyak berubah ya, ini beberapa tahun silam saya ambil, mungkin sekarang sudah bertambah jumlahnya. Mungkin bisa dicek dari sumber yang lain juga. Oke, bagian dari tugas Anda minggu ini adalah silakan Anda mencari materi tambahan yang berkaitan dengan bilangan Fibonacci atau golden ratio atau golden number tadi di alam. Silakan Anda bisa ambil dari tolong didukung dengan literatur yang terpercaya ya, sumber yang terpercaya mungkin dari paper atau boleh dari jurnal, itu silakan dicari tentang deret Fibonacci di alam khususnya. Lalu setelah itu Anda bisa membuat ringkasan. Jadi tugasnya adalah mencari literatur tentang Fibonacci di alam, lalu buat ringkasan dari materi yang sudah Anda pelajari. Silakan Anda pilih saja ya topik dari kemunculan Fibonacci di alam tadi. Anda bisa pilih dari salah satu yang sudah dijelaskan atau mungkin ada contoh lain, silakan.
Lalu bikin ringkasannya dan berikan kesimpulan Anda, pendapat Anda mengenai golden ratio. Nanti tugas dikumpulkan melalui ilmu. Sekian materi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.